Baik, ada yang tidak berangkat dari ini? Berangkat semua, bagus. Sudah bawa Android semua ya? Ya, bagus. Mulai pelajaran. Mari kita berdoa. Baca surat An-Nasr. Baik. Kemarin kita telah mempelajari tentang arti dari salam dan meminta maaf. Nanti kita akan belajar tentang hikmah dari penyesalan dan memberi maaf. Pembelajaran dalam pelajaran kali ini adalah anak-anak setelah belajar, anak-anak mampu mengungkapkan hikmah, menyatakan penyesalan dan memaafkan dengan benar. Jadi pembelajaran nanti kita akan menggunakan metode PPACK. Apa itu metode PPACK? Yaitu metode dengan menggunakan teknologi. Coba anak-anak, teknologi itu apa semua contohnya? HP, ini nilai Pak Guru, nanti ada diskusi dan ada tes sumatif. Nanti diskusi yang dipilih adalah kekompakan dalam diskusi, keaktifan, kolaborasi, dan hasil presentasi. Kemudian nanti yang sumatif nanti jalannya lewat itu salah. Apa yang kalian lakukan? Kemudian kira-kira ketika meminta maaf kepada teman, hikmahnya apa manfaatnya? Mendapatkan pahala bagus lagi. Beruntung dalam memberi maaf. Ketika kalian ada orang yang meminta maaf kepada kalian, itu membuat masalah kepada yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ketika ada orang atau teman yang meminta maaf kepada kalian, satu kalian harus ikhlas karena Allah, tidak mengharap pertama ada hikmahnya. Satu adalah dicintai oleh Allah. Dua, mendapat ampunan dari Allah. Tiga, jadi penampilan keempat adalah memperberat baik. Ketika kalian berbuat salah, bagaimana cara meminta maaf? Terus dengar dengan kata-kata yang sampai bertengkar, sampai itu punya masalah sampai 3 hari, itu tidak baik, ya, tidak baik, tidak termasuk golongannya Rasul.
sifat teladan Rasul yang dapat diambil dari video. Yang kedua, apa hikmah dari memaafkan. Yang ketiga adalah contoh sikap memberi maaf dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi kelompok, mengamati video, kemudian nanti presentasi di depan. Setiap kelompok presentasi, nanti yang lain kelompok yang lain memberi tanggapan. Secara hukum, saham yang berwarna selain tidak. Kota Mekah memiliki tempat spesial di hati Rasulullah. Di sana tempat beliau tumbuh dan masa kanak-kanak hingga dewasa. Bertemu dengan kakek tersayang, para paman, menikah dengan Khadijah yang tercinta dan membesarkan putra-putri mereka. Selama lebih dari 50 tahun, Rasulullah telah menjalankan asam manis kehidupan di kota Mekah. Namun beliau sadar bahwa kota Mekah saat ini sudah tidak kondusif untuk dijadikan tempat berdakwah. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah melaksanakan hijrah ke Yasrib demi keberlangsungan dakwah Islam kepada seorang musyrik penunjuk jalan bernama Abdullah bin Ulaiki. Rasulullah mempercayakan amal yang besar, yaitu sebagai penunjuk jalan. Seperti yang lain, ia juga mengharapkan harga 100 ekor unta. Tiba-tiba saat pria dari Abdullah diambil dari sifat teladan Rasul. Sifat apa? Yang sifat Rasul yang dalam video tadi sifat apa? Diskusinya sudah selesai, sekarang kita akan melakukan presentasi. Kita akan presentasi, nanti kelompok lain memberi pertanyaan atau tanggapan. Sekarang kelompok 2, silakan masuk ke depan. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil video pengamanan kelompok kami. 1. Sifat teladan Rasul yang dapat diambil dari video tadi adalah Rasul mempunyai sifat pemaaf. Ketika ada orang kafir mau membunuh Rasul, kudanya jatuh. Kemudian orang itu tidak berdaya, tapi Rasul tidak membalas hak menyakiti Rasul. Sebaliknya Rasul memaafkannya. 2. Sekian dari kelompok 2. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kelompok yang lain silakan mengajukan pertanyaan atau menanggapi. Bagaimana Kelompok caranya? berapa itu? 1. Kelompok saja pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bagaimana caranya agar ketika teman meminta maaf kita tidak punya dendam? Yuk silakan kelompok 2. Kita harus memaafkan dengan tulus, dengan mengharap ridha Allah. Nanti anak-anak menjawab pertanyaan dari kuis itu, linknya sudah dikirimkan di grup kelas. Nanti kayak ketik link, nanti masuk di kuis
Nanti kalau soalnya menjawab benar, nanti kalian akan naik peringkatnya. Alhamdulillah kuisnya selesai. Tadi peringkat pertama adalah Ayla, 2 jamu, yang ketiga adalah ini 3. Saya yang meminta maaf kepada kalian. Sikap kamu yang baik adalah memaafkan. Mas Danu, coba Mas Danu. Ketika Mas Danu berbuat salah kepada teman atau kepada orang tua atau kepada guru, sikap yang baik gimana Mas Danu? Segera meminta maaf. Anak-anak, marilah kita jalankan, terapkan suka meminta maaf ketika berbuat salah dan memberi maaf ketika ada orang lain yang meminta maaf kepada kita. Semangat! Coba kalian simatin, anak-anak sudah dikirimkan link Google Form di UGA. Sekarang mulai mengerjakan, waktunya adalah 20 menit. Sudah ada, nanti klik nama kalian. Mulai, ini jawaban A, B, C, atau D. Nanti akan muncul nilai kalian di layarnya Pak Guru. Alhamdulillah anak-anak hari ini pembelajarannya telah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran kali ini. Mari kita simpulkan. 1. Adab ketika meminta maaf adalah tadi gimana? 1. Sopan santun. Memberi maaf bukannya apa? 1. Hidup menjadi bahagia. Coba mempererat persaudaraan. Pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang tata cara memaafkan dan memberi maaf. Kita senantiasa memaafkan, memberi maaf, dan meminta maaf ketika kita berbuat salah. Karena apa? Orang yang baik adalah orang yang ketika bersalah